Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Oktawidia Ningsih dari kelas 1B dengan NIM 243209050. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bab sistem bilangan mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu 1. Menjelaskan penggolongan bilangan, 2. Melakukan perhitungan dengan operasi bilangan. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Pembagian jenis bilangan. Bilangan dibagi menjadi 2, yaitu bilangan nyata dan bilangan hayal. Bilangan nyata adalah bilangan yang jelas sifatnya, apakah dia itu bilangan negatif atau dia adalah bilangan positif. Contoh 2, min 2, 1,1, min 1,1. Bilangan hayal adalah bilangan yang tidak jelas sifatnya, apakah bilangan positif atau bilangan negatif. Contoh, akar min 4 sama dengan plus minus 2. Selanjutnya, bilangan nyata dibagi menjadi 2, yaitu bilangan irasional dan bilangan rasional. Bilangan irasional adalah hasil bagi antara dua bilangan yang hasilnya itu pecahan desimal tak terbatas dan tak berulang, termasuk bilangan pi dan bilangan Euler. Contoh, 0,149, 25, sekian. Bilangan rasional adalah hasil bagi antara dua bilangan bulat yang hasilnya itu pecahan desimal terbatas atau desimal berulang. Contoh, 0,149, 25. Bilangan rasional dibagi menjadi 2, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat adalah hasil bagi antara dua bilangan yang hasilnya bulat termasuk 0. Sedangkan bilangan pecahan adalah hasil bagi antara dua bilangan yang hasilnya pecahan dengan desimal terbatas atau berulang. Nah, kita masuk pada bilangan operasi bilangan. 1. Kaidah komutatif. Dalam menjumlahkan dua bilangan A dan B, perubahan urutan antara keduanya tidak akan mengubah hasil penjumlahan. Lebih mudahnya, A ditambah B sama hasilnya dengan B ditambah A. Contoh, 3 ditambah 9 sama hasilnya dengan 9 ditambah 3, yaitu 12. Hal yang sama berlaku juga untuk perkalian. A dikali B sama hasilnya dengan B dikali A. Contoh, 3 dikali 9 sama hasilnya dengan 9 dikali 3, yaitu sama-sama 27. 2. Kaidah asosiatif. Dalam menjumlahkan 3 bilangan A, B, dan C atau lebih, perubahan cara pengelompokan bilangan-bilangan tersebut tidak akan mengubah hasil penjumlahan. Lebih mudahnya, buka kurung A ditambah B, tutup kurung ditambah C, sama hasilnya dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Contoh, buka kurung 3 ditambah 7 tutup kurung ditambah 4 sama hasilnya dengan 3 ditambah buka kurung 7 ditambah 4 tutup kurung. Hasilnya yaitu 14. Begitu pula dalam hal perkalian. Buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama hasilnya dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung. Contoh, buka kurung 3 dikali 7 tutup kurung dikali 4 sama hasilnya dengan 3 dikali buka kurung 7 dikali 4 tutup kurung. Hasilnya yaitu 84. Ketiga, yaitu kaidah pembatalan. Jika jumlah A dan C sama dengan jumlah B dan C, maka A sama dengan B. Lebih mudahnya, jika A ditambah C sama dengan B ditambah C, maka A sama dengan B. Contoh, 5 ditambah 7 sama dengan 5 ditambah 7, maka A sama dengan B adalah 5. Jika hasil kali A dan C sama dengan hasil kali B dan C, di mana C adalah bilangan nyata bukan 0, maka A sama dengan B. Lebih mudahnya, jika A dikali C sama dengan B dikali C, maka A sama dengan B dengan syarat C bukan sama dengan 0. Yang keempat, kaidah distributif. Dalam pengalian bilangan A terhadap jumlah B ditambah C, hasil kalinya adalah sama dengan jumlah hasil kali A dikali B dan hasil kali A dikali C.
Dengan perkataan lain, hasil kali sebuah bilangan terhadap suatu penjumlahan adalah sama dengan jumlah hasil kalinya. Lebih mudahnya, A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama hasilnya dengan A dikali B ditambah A dikali C. Contoh, 3 dikali 4 ditambah 5 sama hasilnya dengan 3 dikali 4 ditambah 3 dikali 5, yaitu 27. Yang kelima, unsur penyama. Unsur penyama dalam penjumlahan atau pengurangan adalah bilangan 0, sebab jumlah atau selisih antara suatu bilangan tertentu dan 0 adalah bilangan itu sendiri. Lebih mudahnya, A plus minus 0 sama dengan A. Contoh, 6 ditambah 0 dan 6 dikurangi 0 adalah 6. Unsur penyama dalam perkalian atau pembagian adalah bilangan 1. Sebab hasil kali atau hasil bagi antara suatu bilangan tertentu dan 1 adalah bilangan itu sendiri. Lebih mudahnya, A dikali 1 sama dengan A dibagi 1 sama dengan A. Contoh, 6 dikali 1 sama dengan 6, 6 dibagi 1 sama dengan 6. Yang keenam, kebalikan atau inverse. Setiap bilangan nyata mempunyai sebuah balikan penambah. Jumlah antara bilangan tertentu dan balikan penambahnya adalah sama dengan 0. Lebih mudahnya, A ditambah min A sama dengan 0. Contoh, 2 ditambah min 2 sama dengan 0. Setiap bilangan nyata bukan 0 mempunyai sebuah balikan pengali. Hasil kali bilangan tertentu terhadap balikan pengalinya adalah sama dengan 1. Lebih mudahnya, A dikali 1 per A sama dengan A. Contoh, 2 dikali 1 per 2 sama dengan 1. Bilangan 1 per 2 disebut balikan pengali dari 2. Kesimpulan, sistem bilangan mencakup berbagai jenis bilangan, termasuk bilangan nyata, bilangan khayal, bilangan irasional, bilangan rasional, bilangan bulat, bilangan pecahan, dan bilangan desimal. Pemahaman terhadap jenis-jenis bilangan ini membantu dalam berbagai perhitungan numerik yang relevan di dunia bisnis. Kaidah operasi bilangan meliputi kaidah komutatif, asosiatif, pembatalan, distributif, unsur penyama, dan kebalikan. Setiap kaidah memiliki aturan yang memungkinkan penyederhanaan perhitungan dan pengelompokan bilangan untuk menghasilkan hasil yang efisien dan akurat. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.